Katanya IKN gak lanjut nih, mangkrak. Gimana Li? IKN mangkrak ya. Saya tentu media ngangkat topik itu pasti ada dasarnya ya. Cuman saya tidak dalam kapasitas yang cukup untuk membahas secara detail. Tetapi kalau saya harus komentar berdasarkan visual, kasat mata nih, saya kok nggak ngeliat tingkat kesibukan dalam proyek itu menurun ya. Dan rencananya bulan April PNS itu udah pada pindah ke sana nih. Kita aja OIKN tuh Maret sudah harus pindah ke IKN semua. Maret ya? Ya Maret. Maret atau April lah gitu. Mungkin otorita IKN ya. IKN otorita IKN-nya Maret. Banyak yang maki soal nih buzzer ini di komentar saya di BEM sono. Saya kan dibilang penjilat Pak, saya nggak perlu jilat Pak, saya kerja di sana, saya digaji untuk bekerja, dan paling tidak dalam konteks demokrasi saya juga berhak dong menyampaikan apa yang saya lihat di sana. Kami pun contoh tadi, saya bukan sebagai buzzer IKN ya, saya dibayar untuk bekerja mengisi apa yang menjadi tugas-tugas saya di otorita IKN. Utamanya di tusi saya kesosialan itu gitu loh ya. Jadi nggak perlu teman-teman repot-repot nempelin saya stiker buzzer gitu. Saya menjawab apa komentar yang saya kira melenceng dari fakta yang saya kerjakan langsung. Semeton Gema Bali kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah pernah ke sini dan paling viral selama podcast Gema Bali berlangsung. Mari kita sambut Bli Gede Beni Subawa. Ampun. Gimana Bli? Kabarnya Bli? Sehat, asal sehat. Tapi bener Bli, terakhir itu 118.000 Bli. Iya, saya lihat sih. Komen tuh 300-an sekian. Syukur nggak galak ya. Syukur nggak galak. Tapi kayaknya komennya tuh oke-oke semua Li. Iya sih. Karena gini mungkin Bli ya, banyak yang pertama banyak nggak tahu Bli ini orang Bali. Oke. Terus yang kedua mungkin karena orang mungkin nggak expect juga ya ada orang Bali yang bisa berkontribusi untuk ibu kota Nusantara itu Bli. Iya ya, segitunya ya. Terlepas daripada yang ngedesain istananya gitu kan, Pak Nyoman Nuarte, terlepas daripada itunya, ada sosok yang bekerja di belakang layar gitu untuk pembangunan IKN ini gitu kan. Mungkin karena itu orang penasaran gitu. Kali ya. Tapi syukur, yang jelas yang saya syukuri sih semangatnya positif ya. Saya sih di kala itu kan lagi ramai banget IKN tuh dengan segala tendensinya, desainnya gitu kan. Dan netizen kita di kala itu trennya kan lagi gemes. Wah, sempat mikir nih, kalau kita beres bahas ini, waduh, digigit nggak ya? Gitu. Syukurnya nggak. Jadi ya saya berterima kasih sih buat Gema Bali juga. Jadi ngasih saya kesempatan untuk bercerita sedikit tentang IKN gitu. Iya, dan aku juga terima kasih juga Bli, karena di warung-warung kopi, di beberapa warung kopi yang isinya mungkin pemikir, terus ataupun aktivis gitu ya. Aku dikenal jadi IKN gitu. Iya kan? Iya. Ini kan yang kemarin podcast IKN kan. Walaupun dia nggak tahu namaku gitu. Okay. Tapi setidaknya muka kita berdua dikenal gitu kan. Semoga komentarnya positif ya. Semoga. Tapi positif kok itu. Di kala itu? Iya. Oke. Semua nanya gitu. Ada beberapa, ya aku nggak bisa sebutin, salah satu podcast terbesar di Bali. Wah, kayak tahu nih. Nah, itulah. Yang logonya merah itu. Dia inget aku soal gitu. Kita belum pernah kenal. Pas aku ketemu, dia ini podcast IKN kan, Gema Bali kan, yang podcast IKN. Begitu ya? Iya, aku bilang itu. Makasih sumbangan 1 view-nya gitu. Bahkan dia bilang itu. Ini dia bertanya gini. Itu benar TA tenaga ahli IKN itu? Belum, masa aku bercanda lah. Kalau ditanya gitu jawab Bli gimana? Saya juga baca tuh ada yang komen. Beneran TA nggak di OIKN? Saya juga bingung mau jawab kayak gimana ya. Karena posisi itu kan sebuah fakta yang kalau kita karang tuh bahaya banget gitu. Iya. Orang gampang cari tahu dan ya itu kan membunuh karakter sendiri sih. Kalau kita harus ngeklaim posisi yang emang bukan kita gitu. Iya. Dan aku juga nggak mungkin lah masa bikin jabatan seseorang gitu kan. Kan aneh juga kita masa dia bukan di posisi itu kita udah bilang aja di sini kan nggak mungkin. Wah, saya tidak seberani itu kawan-kawan. Gak seberani itu. Oke, Bli. Oke. Nih langsung aja lah ya, yang galak-galak kita kasih pertanyaan. Pelan-pelan Pak Subi. Langsung kita kasih yang galak. Bli, gimana Bli melihat kabar yang ramai di sosial media Bli? Sosial media aja dan beberapa media massa itu kan. Katanya IKN gak lanjut nih, mangkrak.
Gimana Bli? IKN mangkrak ya. Saya tentu media ngangkat topik itu pasti ada dasarnya ya. Cuman saya tidak dalam kapasitas yang cukup untuk membahas secara detail. Tetapi kalau saya harus komentar berdasarkan visual, kasat mata nih, saya kok nggak ngeliat tingkat kesibukan dalam proyek itu menurun ya. Jadi kalau dibilang mangkrak nggak, saya di lapangan agak sulit nih nyambungin istilah mangkrak dengan kesibukan yang ada. Lagi pula ada 3 parameter nih, bro. Kalau kita mau forecast IKN akan mangkrak atau enggak. Pertama, IKN itu kan sudah diperkuat oleh undang-undang tuh. Ya. Undang-undang nomor berapa? Mau di Google aja. Terus yang kedua, investasi asing dan domestik kan sudah masuk ke sana tuh. Ya. Oke, nomor 2. Nomor 3 yang paling epic, Pak. Presiden kita kali ini itu kan pejuang murni itu. Ya. Dia 4 kali loh kontestasi untuk jadi pemimpin Republik kita. Pertama dengan Bu Mega, ya kedua, ketiga juga berkontestasi melawan Pak Jokowi, dan yang keempat sekarang nih sebagai presiden kita. Saya kok agak sulit menerima bahwa Pak Prabowo dengan karakter beliau yang seperti ini akan menerima proyek sekelas IKN mangkrak di rezimnya dia. Saya kok sulit ngebayangin gitu. Dia kan orangnya bonafit, gengsinya juga tinggi gitu kan ya. Di mata saya beliau itu wah keren lah gitu. Terus kalau ada proyek gede mangkrak di rezim dia, saya susah nyambungin itu dengan karakter beliau tuh. Kayaknya kecil banget. Rasanya nggak mungkin ya? Aduh, kecuali bumi runtuh kali ya. Mungkin aja tuh kan gitu. Tapi enggak sih. Enggak sih, subjektif boleh dong. Tapi saya di lapangan kayak nggak bisa mempercayai atau mengaitkan istilah mangkrak dengan kesibukan saat ini karena masih 24 jam juga. Oke, rasanya berarti tidak mungkin itu mangkrak karena secara visual, seperti tadi bilang 24 jam masih on progress. Masih basic, masih tang-teng truk bolak-balik keluar masuk gitu. Oke, tapi kalau bicara itu secara visual tuh sebenarnya progres per hari ini tuh sudah gimana? Apakah kantor-kantor tuh udah pada jadi itu? Oke, kalau kantor-kantor fase pertama gedung-gedung Kemenko kan sebagian udah jadi. Namun kan sekarang ada revisi tuh, di mana Pak Presiden itu kan menginginkan per 2028 IKN itu kan jadi kota politik. Jadi gedung eksekutif, legislatif dan satu lagi apa sih? Tres Politika itu? Ini apa namanya? Yudikatif. Nah, itu kan ada koreksi desain, bro. Oke. Ya, jadi kalau nggak salah kepala PU itu diminta untuk kunker ke 3 negara kalau nggak salah. Oke. Ya, kalau dibilang pasca pemerintahan yang baru ada penyesuaian nggak di KN? Ada dong. Sebelumnya menteri kita berapa? Sekarang menteri kita berapa? Tentu harus ada yang disesuaikan. Tentu ada yang disesuaikan. Berdampak nggak? Saya kira sih enggak. Karena memang PU, ya saya bukan mau menjilat PU ya, tetapi PU itu sudah terbiasa mengerjakan proyek-proyek yang nggak ringan dan nggak sederhana gitu. Jadi penyesuaian seperti ini, saya kira mereka sudah cukup terbiasa dan well managed gitu. Itu sih saya pikir. Oke. Kemarin kan aku juga sempat nih sebenarnya ke IKN tuh. Iya, nggak ketemu kita. Itu bulan Desember akhir tuh. Oke. Udah hujan belum waktu itu? Udah ya? Belum ya? Belum. Aku pertengahan. Oke. Aku ke sana tuh. Memang sih itu yang kanan kiri gedung Kemenko kan? Gedung Kemenko. Ini kanan kiri ini yang susah jelasinnya ke penonton ke semeton agak susah. Kanan kiri itu gedung Kemenko, di tengah itu istana gitu kan. Memang sih secara fisik yang aku lihat Kemenko tuh udah jadi dari luar itu. Cuman kan ada beberapa bawahnya yang belum clear tuh. Kanan kirinya ada yang belum clear. Bahkan jalannya luar biasa bagusnya dan lebar sekali. Istananya udah berdiri megah gitu. Ini aku ceritakan secara visual gitu ya. Pengalaman nih berarti. Pengalaman. Dan satu hal yang aku sangat menarik, walaupun ini kayaknya receh sih, Bli. Apa tuh? Air minum. Nah, kenapa air minum? Jadi gini, aku melihat para pekerja di sana itu bawa dirigen segini dulu, 5 literan gitu masa. Oke. Aku tanya, Pak, ngapain bawa dirigen gitu, Pak? Buat minum dia bilang. Terus aku bilang, minum. Dirigen kosong? Iya. Oke. Kok minum itu? Iya, Mas. Kita kalau minum di sini begini gitu, pakai dirigen gini. So sadis ini kah? Betul, memang gak dapat air mineral di sini. Aku mikirnya kan gitu kan. Kalau kita tahu di proyek-proyek itu kan disiapin galon-galon. Gitu kan. Kok pakai dirigen so sadis itu kan? Gak dapat air minum. Dibilang lah sama dia.
Kan kita di sini minumnya tinggal ambil dari keran. Refill, Pak. Itu dia. Bukan ya, tapi mungkin dulu aku baru ingat waktu itu Pak Basuki, Menteri PU waktu itu kan. Oh, yang mendemokan minum ya. Ya, aku bilang, iya ya dulu gitu masa. Aku lihat lah akhirnya langsung dia masukin tuh ini keran. Itu kan kerannya outdoor ya, kayak orang cuci tangan ruang terbuka itu ya. Wastafel itu ya. Nah, wastafel itu kan. Dia masukin bagian terus dibuka kerannya. Bisa diminum itu. Nah, aku cobain sendiri tapi aku nggak bawa tumbler nih. Oke, pakai tangan nih. Pakai tangan. Oke lah ceritain kajian aslinya itu. Buka, seger juga ya. Yang benar ternyata. Ada manis-manis ya? Ya, kurang lebih kayak gitu lah. Oke. Itu dan walaupun receh tapi aku anggap kayak benar. Hal yang baru ya untuk wilayah perkotaan. Paling tidak di Indonesia kayaknya belum ada sampel kayak begitu sih. Ya, makanya aku sedikit benernya. Walaupun memang yang aku juga nggak expect adalah aku ini kan lumayan lama di Bali ini, tapi aku lebih lama lagi di Jakarta kan. Ada hal yang satu kangen dari Jakarta walaupun aku di Bali itu adalah kendaraan umum gitu kan. Terus aku melihat ke IKN itu kan, aku berasa di Jakarta naik Transjakarta gitu kan. Bis walaupun di sana bukan Transjakarta namanya kan. Aku naik shuttle gini kayak kita di Jakarta ya gitu. Lihat gedung-gedung tinggi gitu. Zaman-zaman lifestyle Jakarta ya. Iya. Di Bali ini kan apalagi bus yang merah tuh udah nggak ada gitu. Itu beneran nggak ada ya? Kan diperjuangkan lagi tuh bus merah kita. Iya kan belum dilantik Pak Gub kita. Oh iya benar. Semoga lancar buat Pak Gubernur, Wakil Gubernur terpilih. Iya ini kan mau pelantikan lagi. Tapi kan semi militer dulu di Magelang. Iya mereka ikut-gituan ya? Iya harus ikut dong. Zamannya presiden sekarang kan harus ikut. Pak pakai salep nyamuk Pak, lagi musim DB Pak. Beli. Berarti kan secara visual itu tetap berlanjut ya dan 24 jam juga pembangunan itu. Oke, saya lihat begitu. Ya, kalau kita bicara soal mangkrak, dia tadi klarifikasi tidak mangkrak gitu. Mungkin tepatnya bukan klarifikasi ya, testimoni sih. Ya, saya nggak bisa nyambungin mangkrak dengan aktivitas yang masih sepadat ini dan sama aja kayak tahun-tahun kemarin padatnya gitu. Jadi kayak nggak relate aja. Masih sepadat ini, sehektik ini, mangkrak kayaknya jauh sih. Jauh lah ya. Tapi kalau kita bicara hari ini yang sedang ramai juga, Bli. Apa tuh? Soal efisiensi anggaran gitu. Oke. Berdampak nggak, Bli? IKN ini sama efisiensi anggaran? Saya tidak cukup elit posisinya untuk tahu dampak secara detail. Kalau berdampak nih, kalau saya lihat ya, di handphone saya itu, kalau nggak salah ada efisiensi terhadap 16 pos anggaran. Meliputi infrastruktur di dalamnya. Ya. Apakah infrastruktur relate ke IKN? Saya nggak punya data yang relate terkait itu karena kan tusi saya itu membidangi sosial, ekonomi kreatif, pariwisata, pemuda, olahraga dan bla bla bla. Jauh di luar dari pembangunan karena pembangunan itu kan domainnya PU Pak. Ya. Gitu. So kalau saya harus komentari masalah itu, balik lagi yang bisa saya komentari adalah testimoni berdasarkan visual yang saya lihat. Karena masih padat, saya belum melihat atau belum merasakan dampaknya. At least per tanggal ini ya. Tanggal berapa nih? 19 betul. Paling nggak per tanggal ini saya belum ngelihat atau belum ngerasain dampak dari efisiensi itu kalau ada. Gitu. Karena per hari ini pun masih berjalan dia. Masih ramai kegiatan. Harusnya apalagi dengan balik lagi poin pertama bicara itu soal kita punya presiden ini seorang pejuang gitu kan. Pejuang Pak. Kayaknya nggak mungkin ya. Pak dia ikut lomba 4 kali loh. Kontestasi 4 kali loh. Dia kalah 3 kali loh. Kalau orang normal udah kendor Pak. Cuman presiden kita masih kenceng nih. Belum lagi kan kalau nggak salah ada agenda kepartaian dia kemarin tuh yang ada kode-kode lah 2029 tarung lagi. Kongres luar biasa. Ya, tarung lagi. Jadi ya nggak mungkin Pak. Apalagi ditambah dengan ini kan kita syuting ya biar sementara tahu lah nggak apa-apa kita bongkar. Kita syuting 19 Februari ini. Dan rencananya bulan April PNS itu udah pada pindah ke sana nih. Kita aja OIKN tuh Maret sudah harus pindah ke IKN semua. Maret ya? Ya Maret. Maret atau April lah gitu mungkin. Otorita IKN ya. IKN otorita IKN-nya Maret. Itu tentu per detik ini belum ada perubahan. Ya walaupun tidak tertutup kemungkinan akan ada dinamika penyesuaian sih, tapi harapannya sih semua on schedule ya. Oke. Gimana mau mangkrek ya sedangkan ini PNS-nya pun udah pada mau pindah gitu. Berarti kan pembangunan jalan udah siap gitu kan. Ini bayangin Pak ya, kalau ASN
tahu-tahu masuk ke IKN dengan jumlah yang nggak sedikit, ini kan akan ada ledakan demand tuh untuk segala kebutuhan primer, sekunder, tersier, whatever, gitu kan ya. Jadi otomatis investasi domestik yang skala mikro, UMKM segala macam itu bakal ramai, Pak. Pasti. Yang paling gampang deh, kita berandai-andai. Misal per bulan April atau semester 1 deh saya bilang ya, masuk 5.000 manusia nih. Setengahnya laki, Pak. 2.500 berarti kan. Orang-orang sana kan kota politik, kita kan manusianya manusia korporat tuh. Yang tapi harus agak klinis, Pak. Ini kepala saya umurnya bukan sebulan sekali nih. 3 minggu sekali mesti cukur. Rambut, ya kan? Paling nggak, wah itu barber bakal rame tuh. Belum lagi yang perempuan dengan segala kebutuhan beauty care-nya dia, skin care, apa care gitu kan. Kita sih laki mungkin don't care ya. Ya tapi intinya ketika ASN ini masuk, ini akan menimbulkan multiplier effect yang menurut saya nggak sederhana sih. Bisa mendadak rame nih IKN gitu. Peluang bisnis sama tahun 1 tuh. Barber. Iya juga ya. Iya bro. 5.000 aja, kita hitung 5.000 aja. 2.000 setengahnya adalah laki-laki. Oke. Kalau barbernya masih 1, anggap 1. Berarti 2.500 bagi 30 hari itu. Wah, 80 kepala sehari lah minimal gitu kan ya. 80 kepala, Pak. Kan pasti potong, nggak mungkin dia kerja di nggak mungkin gondrong. Orang korporat tampil gondrong ya kan. Gitu. Nggak mungkin. Apalagi kalau kita tampil berbatik, gondrong tuh kayak nggak nyambung aja gitu. Iya ya. Iya kan sih? Oke. Ya, belum lagi apa namanya per make upan para gadis-gadis itu. Oh butuh juga tuh. Nggak mungkin dong mereka beli itu harus ke Balikpapan, bro. Atau ke Samarinda. Jauh. Jadi kebutuhan primer sekunder ini saya pikir akan terjadi kebutuhan yang gede banget demand-nya. Jadi buat teman-teman nih, ayo jadi supplier di sana. Oke. Serius. Nggak mungkin nggak, manusia sana butuh hidup, Pak. Iya. Butuh hidup pasti itu. Itu perlu diisi. Boleh oleh kita juga gitu. Kita maksudnya kawan-kawan ini gitu. Target ini semeton. Informasinya itulah Maret atau April kan. Itu sudah mulai dekat itu. Info A3 lah ya. Info A3 tuh, nggak nyampe A1 gitu. A3. Tapi tadi juga aku juga based on statement Pak Basuki juga. Apa tuh? April dia bilang itu. Kemungkinan akan dialokasikan PNS entah itu yang di kementerian langsung atau berupa PNS Kemenko dulu gitu kan. Kurang gitu. Ya, domain penentuan PNS geser tuh kan ngikut Kemenpan RB, bro. Yang nanti koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait tuh. Gitu kan, siapa yang pindah duluan, apakah pejabat tinggi langsung geser atau ASN yang masih single-single atau gimana gitu. Kita jujur bukan ganti. Saya belum cukup terinformasi masalah itu. Iya, panen RB ya. Oke. Gitu. Pegawaian itu ya. Oke. Siap. Beli. Ini tak list sengaja nih yang sedang rame-rame nih. Tadi kan kita bicara soal efisiensi. Yang dimana bukan kapasitas beli di sana. Kapasitas beli adalah bicara soal pemuda, sosial budaya segala macam gitu. Nah, kan ada kepemudaan juga di dalam kapasitas beli nih. Kemarin kan sedang ramai juga beli. Ada demo serentak soal Indonesia gelap gitu. Di kaum mahasiswa tuh IKN di demo aja. Beli ini yang sebagai otorita nih, tenaga ahli di otorita IKN nih beli. Di demo nggak IKN beli sama mahasiswa tuh? Kalau demo oleh pelajar spesifik tentang IKN itu belum, semoga tidak. Tetapi bagian dari konten demo itu saya sempat lihat di medsosnya salah satu BEM, inisial aja ya, UI. Itu kan di thumbnailnya itu sempat nulis IKN mangkrak. Saya kan komen dong di sana. Silakan berdemokrasi dengan segala apa yang teman-teman ingin perjuangkan atau ekspresikan gitu ya. Tetapi dalam konteks IKN mangkrak, saya memberi testimoni saya nih. IKN sama kayak tadi, ini belum relate sama mangkrak dan segala macam gitu. Jadi saya cuma ngejawab itu aja gitu. Belum ada demo spesifik sih tentang IKN. Tapi kalau beli melihat aksi Indonesia gelap kemarin gimana? Ya kita geser sedikit lah terlepas daripada IKN Prof ya, keseharian sebagai pembuka ya, tentu pemerintahan kita tidak sempurna. Kita masih dipimpin oleh namanya Pak Presiden Prabowo, dia itu manusia Pak, tentu tidak sempurna juga gitu ya. Cuman maksud saya begini, di dalam ketidaksempurnaan ini, kalau ada hal yang adik-adik kira perlu dikoreksi, diberikan masukan dan segala macam, yuk coba kita manfaatkan mekanisme komunikasi yang lebih pas gitu.
Karena berkomunikasi dengan emosi dan berkomunikasi dengan situasi mental yang stabil, saya kira akan beda juga outputnya, gitu kan ya. Teman-teman bisa ekspresikan apa sih yang menjadi kendala teman-teman. Kita mau coba contoh deh. Kita sebelumnya kan ada demo besar tentang darurat demokrasi. Iya. Artinya ekspresi dari teman-teman tuh punya pengaruh juga loh. Cuman kan saya kira tidak selalu dalam bentuk demonstrasi seperti ini. Jangan lupa teman-teman itu adalah insan sivitas akademik ya kan. Yeah. Mungkin ada approach akademik juga yang bisa disuapin nih kepada pemerintah yang teman-teman perlu kritik. Saya kira approach itu layak dicoba loh, gitu kan. Karena demo menurut saya di zaman sekarang ini agak sayang sih. Mekanisme demokrasi kita udah cukup panjang, cukup lengkap. Saya belum melihat termanfaatkan dengan cukup baik. Kemarin saya itu sempat lihat ini di Bali nih, kan lagi di Bali ya. Demonstrasi adik-adik pelajar di Bali itu saya seneng nih, karena demonstrasinya sudah di kantor DPR. Agak beda sama sebelumnya kan. Saya kan sempat kritik tuh, kalau kalian demo di salah satu akses utama ke rumah sakit, dampak blalalala gitu kan ya. Saya pikir syukur mereka mau mendengar. Yang sekarang protes di kantor DPR itu paling benar, bro. DPR itu adalah proksi kita untuk bertarung di ruang regulasi nih. Ya, mereka kampanye mungkin teman-teman bantu. Waktu pileg kita ngantri pagi buat nyoblos. Giliran kita resah, kita gerak sendiri nih, demo di jalan, panas-panasan. Nah, ini gerakan paling intelek menurut saya. Silakan ekspresikan dengan demo. Apa yang menjadi argumen kalian. Terus, menurut saya nih bahasa gampangnya, panggil atau tantang dewan kita untuk berdiskusi gitu loh. Effort kamu membela kepentingan kami rakyat itu apa? Kan jadi jelas nih. Kinerja dewan yang kalian bantu kampanyenya, yang kalian coblos. Dan ini sebagai bahan evaluasi bersama juga, dewan yang mana sih yang menurut teman-teman itu emang serius perjuangkan kalian punya keresahan, kurang lebih kayak gitu. Nah, tetapi ada beberapa poin-poin demo yang saya pikir tidak semuanya akurat. Nah, mungkin kita bisa bikin sesi berbeda lah masalah itu. Lalu, satu hal juga nih saya perlu sampaikan, kadang-kadang kita agak prematur dalam bertindak. Oke, dalam konteks Indonesia gelap itu kan ada banyak rilis oleh media. Jangan lupa, media digital itu yang menang adalah kecepatan, bukan akurasi. Bukan akurasi loh. Bisa jadi ada statement yang dipotong menjadi bahan clickbait ya, karena itu strategi umum pada zaman yang sekarang ini kan ya. Pengkajian, rapat, pembahasan belum tuntas, kita sudah demo, mana tahu yang teman-teman lagi demoin sekarang, yang lagi kalian perjuangin ini sedang berjalan prosesnya, kurang lebih kayak gitu. Saya kira butuh ada periode inkubasi nih. Ketika ada press release tentang sesuatu yang mungkin bikin teman-teman kesel gitu ya, coba kasih waktu bentar. Misalnya dampak efisiensi itu berdampak sama beasiswa gitu kan ya. Coba dulu nih cek validasi datanya ke kepala dinas tempat mungkin, ke DPR yang komisi membidangi pendidikan mungkin, dicuci dulu nih, dikurasi dulu nih, data ini sudah seberapa matang untuk ditindaklanjuti dengan demo misal, gitu. Kalau nggak salah dari kantor K3, kantor komunikasi kepresidenan atau PCO, katanya pendidikan nggak termasuk dalam pos yang diefisiensikan gitu. Ya, beasiswa tidak dipotong. Oke, jadinya kan ekspresi kita tentang beasiswa menjadi ekspresi yang satu prematur, dua jadi tidak legitimate nih. Karena lemah dasarnya. Gitu. Jadi saya pikir perlu masa inkubasi yang cukup nih teman-teman sebelum bereaksi terhadap ya apa yang kalian pengen perjuangkan gitu. Oke. Tadi menarik itu Bre, soal aksi teman-teman khususnya di Bali ya. Memang beberapa waktu itu kan aksi teman-teman mahasiswa itu yang tak ikutin itu waktu itu sempat di Jalan Sudirman gitu kan, sampai yang terakhir itu kemarin itu Indonesia Gelap itu di DPRD memang. Dan kebetulan aku kemarin ada di lokasi. Itu ada DPR? Iya, di DPRD itu. Aku ikutin lah aksi itu. Maksudnya aku ikut sebagai wartawan kirain sebagai partisipan ya. Sebagai wartawan aku ikut sana. Dan memang lah itu langsung diterima oleh ketua DPRD. Ya Pak Dewo Jack langsung diterima tuh. Dan tidak hanya ketua DPRD, di situ ada wakil ketua DPRD, Nova Sewi Putra, terus ada anggota-anggota DPRD di sana itu. Memang tidak terlalu banyak karena itu di Wantilan dan sedang berlangsung waktu itu rapat komisi juga, ada 2 komisi sedang rapat juga, Komisi 1 dan Komisi 4.
Mereka relate dengan ini. Berbarengan waktunya. Kalau yang relate itu ya Komisi 4. 4 ya, oke. Bicara pendidikan. Bicara pendidikan sedang RDP itu rapat dengar pendapat raker. Sedang raker antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Komisi 4 dan kepala-kepala sekolah, perwakilan kepala sekolah yang ada se-Bali. Oke. Itu taat masuk juga itu. Dan Kadis pun bilang bahwasannya nggak ada potong-potong itu. Beres demo katanya mereka diskusi ya? Itu di Wantilan itu. Oh, di Wantilan itu. Ya, jadi kan mereka awalnya demo di luar, terus dipanggil sama yang keluar itu Pak Sekwan, PLT Sekwan. Itu, ayo masuk ke dalam, kita diskusi. Adik-adik mahasiswa bilang, kalau memang kita masuk ke dalam, dijamin nggak keamanan kita? Iya dijamin, tidak ada polisi yang mendekat. Oke. Benar, masuk mereka ke dalam di Wantilan itu tidak ada anggota polisi. Kalau kayak gini harus saya puji nih, makasih Pak Sewan. Keren. Di dalam, dan ketua DPRD langsung keluar. Diskusi bareng situ di Wantilan itu. Ya memang kondusif kah? Sangat kondusif. Okay. Tidak ada aparat yang dekat. Dan aku juga sedikit nggak percaya sih. DPR itu terbuka ini ya. Keren. Jadi tapi akhirnya ya kita oke lah. Karena yang sebelum-sebelumnya ada orang demo gerbang ditutup gitu. Ya di tetangga kali ya, di tetangga ya kan, kali ini dibuka. Oke. Lagi demo dibuka gerbang nggak ditutup. Rusuh, ricuh, enggak. perusakan? Enggak ada. Wah keren ya adik-adik ini sekarang nih. Makanya aku kemarin tuh sempat biasanya negara tetangga ini ya agak ini ya entah. Iya, emang tetangga kita seru sih. Makanya keren gitu. Dan lumayan lah ini sampai dibuat pernyataan sikap secara tertulis tanda Semeterai. Apa tuh sikapnya? Tuntutan daripada 5 poin aksi massa itu kan masa aksi itu menuntut 5 poin ya, dan kebetulan karena tuntutannya adalah soal kebijakan efisiensi itu bukan pihak provinsi, kalau itu kan kebijakan pemerintah pusat. Iya benar, RI lah punya, DPR RI lah yang punya ruang tempur itu. Kebijakan pemerintah pusat, cuman dan mekanisme yang kutangkap dari diskusi kemarin adalah oke, kita tanda tangan tuntutan adik-adik, DPRD Provinsi Bali akan bersurat ke Kemendagri. Oke. Karena mekanismenya begitu. Ini kalau saya ini saya lagi baca konten dari Tempo ya tentang 16 pos yang diefisiensikan gitu. Yang pertama itu kan ATK ya. Ya. Kegiatan belanja nih. Jadi kegiatan-kegiatan yang menurut jadi gini, Pak Prabowo dulu kan sering bicara dalam debat dan kampanye terjadi banyak kebocoran anggaran gitu kan ya. Jadi saya kira ini adalah pos-pos yang beliau paling yakini potensi bocornya paling besar, Pak. Oke. Kita berandai-andai mulai ya. Nggak nuduh nih. ATK misal. Pengadaan ATK mungkin menurut kajian Pak Prabowo dan tim ada indikasi. Nggak tahu. Jadi akhirnya dipangkas. Kegiatan seremonial, sertijab, pisah sambut, ya kan. Ketemu FGD. Terus rapat seminar sejenis atau relate nomor 2 ya. Pengkajian dan analisis ini juga bro. Jadi ada beberapa kebijakan pemerintah itu yang meng-hire jasa expert di bidang akademik. Yang kadang hasilnya yang saya tahu ya, gosip sini belum tentu valid nih. Belum, di sebelah negara sebelah. Nggak kepake, Pak. Anggarannya udah keluar banyak, hasil dari penelitiannya tidak terimplement. Entah nggak relate atau gimana lah ya. Saya yakin tentu tidak nakal. Diklat dan Bimtek. Diklat dan Bimtek ini kan banyak terjadi secara offline. Ya, betul. Mungkin agak dicacah mana yang harus banget offline, mana yang mungkin bisa pakai platform digital online. Terus honor output kegiatan dan jasa profesi. Konsultan. Konsultan. Kita kan pernah pada satu waktu salah satu gubernur di negara seberang itu konsultannya sampai 70-an. Bukan di Indonesia lah ya. Miliar. Kayaknya gitu. Lalu poin 7 percetakan dan souvenir. Merchandise itu ya habis datang ini goodie bag. Ya karena barang sekali pakai kan, gimana cara mau melacak gitu. Sewa gedung kendaraan, kita tahu kendaraan itu mungkin kayak pengadaan mobil dinas kan di berita udah nggak ada tuh, nggak ada pengadaan mobil dinas lagi kan. Lisensi aplikasi, ini saya komen aplikasi apa itu gitu. Jasa konsultan, ini pengulangan lagi nih. Bantuan pemerintah, saya nggak ngerti teman-teman. Pemeliharaan dan perawatan,
dalam konteks pemeliharaan perawatan, kalau nggak salah BMKG ya, protes tuh katanya bisa akurasi pembacaan bencananya bisa turun. Berita ya, saya bukan ya tapi nggak tahu itu teman-teman mahasiswa saya kira nggak apa-apa itu kayak gitu tuh kawal tuh. Ini fungsi demokrasi nih, gitu kan. Walaupun saya juga bagian dari plat merah ya bukan berarti kita tutup mata juga sama teman-teman sebelah gitu. Terus perjalanan dinas, bos perjalanan dinas itu untuk pimpinan eselon tertentu yang berangkat satu ekornya banyak pak. Yang berangkat satu ekornya banyak. Iya dong. Nah kan ada protokolnya staff segala macam. Jadi orang rumah ikut ya. Kalau kita lihat di media sosial, ini salah satu ya pejabat yang terbang membawa pasangannya itu dana pribadi loh. Harusnya, gitu kan ya. Cuman yang saya tahu di negara tetangga yang mengganggu juga ke dalam. Jadi kita nggak ada itu. Kita nggak ada. Peralatan dan mesin, saya nggak tahu. Infrastruktur, nah ini nih kalau yang mau yang disambung-sambungin sama teman-teman ke IKN kali ya. Balik lagi, kemungkinan tentu ada ya berdampak. Cuman balik lagi, saya sifat testimoni ya. Visual saya belum bisa mengkorelasikan atau merelasikan mangkrak ini dengan kegiatan yang ada. Mungkin kalau terjadi perlambatan, ya mungkin saya nggak kali ya. Tapi kayaknya saya nggak yakin sih. Terus belanja lain-lain, wah udah nggak tahu deh. Ya agak bias tuh kalimat belanja lain-lain. Apa tuh? Aku tidak tahu. Bli, kebetulan kan Bli ini aktif di sosial media ya. Dan bukan kebetulan aktif, sangat aktif gitu di sosial media ya. Dan mungkin coba tak kerucutin sedikit. Dari orang-orang yang aku kenal di sosial media yang seprofesi dengan Bli sebagai tenaga ahli, entah di lembaga yang berbeda atau gimana tuh, ya mereka aktif, tapi hanya posting-posting aja itu kegiatan mereka gitu. Ya. Tapi nggak aktif untuk, misalnya dia di komentar apa nih, jarang balas, sedangkan dia balas-balasin nih. Ya. Mau itu di Instagram pribadi, mau itu di Instagram media share lah apa segala macam, dia ikutan komen tuh. Emang nggak capek Bli nanggepin kayak gitu? Waduh, harus susah nih jawab ini. Kalau yang ditanya capek atau nggak capek, Pak capek Pak. Tapi saya menilai ini adalah kegiatan yang sangat teramat penting. Karena harus saya akui ya, bahwa dari sisi pemerintah untuk banyak kegiatan, banyak kelembagaan itu kadang-kadang apa yang menjadi keresahan itu nggak terjawab Pak. Jadi saya tuh tidak begitu menginginkan masyarakat itu resah sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri. Syukur kalau jawabannya dari sumber yang kredibel Pak. Kalau dari sumber yang ya tahu sendiri lah, media zaman sekarang apa juga jadi gitu namanya. Apalagi kalau judul-judulnya atau diksi kayak gini. Ternyata viral. Seolah konten itu adalah sebuah fakta. Ya kan, kita ini ada di era perang informasi loh bro. Yang dimana senjata paling berbahaya adalah satu titik kebenaran terbungkus ribuan kebohongan Pak. Judulnya mungkin benar nih, ngangkat satu fakta, tapi narasinya itu full bullshit yang dipanggil adalah kebencian aja. Kalau kita harus jujur sekarang, ini kan sukses banget nih bagi para orkestrator yang tidak menginginkan negara ini stabil. Terserah lah domestik atau internasional ya. Kan mood di dunia digital, masyarakat itu kan cenderung setiap gerak-gerik pemerintah itu mereka reaksikan dengan kencang dan cenderung dengan amarah. Saya boleh angkat satu contoh kasus nggak? Apa tuh? Tentang gas melon, gas LPG 3 kilo. Disclaimer dulu, saya punya foto dengan Pak Menteri Bahlil Lahadalia, tapi saya nggak kenal saya personal. Itu foto pansos saja Pak. Ya, kalau teman nongkrong nggak jauh lah Pak, jauh. Kalau dia kan kebijakannya kemarin sempat ramai tuh. Yang jadi orang ngantri dan segala macam. Saya pengen share satu format berpikir aja buat teman-teman ya. Tolong dikoreksi saya juga nanti di komen kalau emang format pikir saya ini dirasa tidak baik atau tidak dewasa. Jadi dalam sebuah tindak kejahatan biasanya kan digali mens reanya ada atau enggak. Ada niat jahatnya enggak dari kegiatan ini. Logika terbalik saya implement untuk kebijakan pemerintah. Ada niat baiknya enggak dari kebijakan ini?
dari kebijakan yang di penertiban LPG itu. Oke. Ya kan? Niat baiknya apa? Ada nggak niat baiknya? Karena gini, kalau saya coba baca dari media ya, saya nggak punya akses untuk nanya sama orangnya. Itu kan gara-gara gas LPG yang sudah tersubsidi itu untuk menemukan harga tercantik versi negara, tapi kan pada akhirnya terdistribusi kepada masyarakat dengan nominal yang jauh di atas apa yang diilustrasikan oleh pemerintah gitu. Oke. Ini yang Pak Menteri Bahlil kayaknya ingin tertibkan. Dia tuh nggak pengen, nggak lega dan nggak ikhlas masyarakatnya terbebani oleh harga-harga yang tidak sewajarnya. Oke. Dalam konteks ini niatnya baik apa nggak menurut brother? Baik jadinya. Baik ya. Karena dia ingin masyarakat mendapatkan harga yang lebih rendah. Oke. Disclaimer lagi nih, saya bukan penjilat dia. Maksud saya kenapa saya mau komentar niatnya baik atau enggak, bukan karena saya mengenal atau mengira dia itu orangnya baik. Jangan lupa, menteri kita itu adalah pejabat politik loh. Ya. Salah yang saya pahami ini karena pernah jadi masyarakat dan saya dari dalam, tidak mungkin rasanya ada pejabat politik, oknum politik atau orang yang berkarir di dunia politik yang sengaja membuat kebijakan yang menyusahkan masyarakatnya, Pak. Kenapa? Karena dia akan kehilangan capital termahalnya, nama baik, bos. Iya, oke. Jadi saya nggak bisa dapat logikanya. Ada tokoh politik yang membuat kebijakan yang emang sengaja bikin masalah atau meruntuhkan nama baik yang dibangun sedemikian rupa susahnya gitu. Nggak mungkin di logika saya. Okay. Walaupun dia orangnya nggak baik atau jahat atau segala macam gitu. Dia pasti akan memframing diri dia baik untuk sebaik masyarakat. mungkin, sedewa mungkin, sesuci mungkin. Ya. Walau mungkin implementasi teknisnya ada banyak ruang evaluasi. Oke. Cuman kan balik lagi nih, reaksi masyarakat kan warna-warni ya. Bahkan yang terjauh menurut saya adalah ganti Menteri Bahlil. Saya mau komentar satu hal nih. Bro udah nikah belum? Belum. Oke, saya udah nikah nih ya kan. Okay. Tentu saya sama pasangan saya nggak jarang terjadi diskusi atau debat atau berantem bahkan. Ketika istri saya nilai ada kelakuan dia yang nggak cocok lah sama standar saya. Kalau pakai logika netizen sekarang, ganti aja istrinya. Kan nggak gitu, bro. Masa cerai dulu gitu? Masa harus cerai? Wah, ini suamiku misalnya dia bodoh banget sih ngambil kebijakan. Wah, nggak cocok nih jadi suami nih, ganti. Nggak selesai Pak rumah tangga kita, Pak. Oke. Dapat ya arah logik saya ya. Jadi maksud saya gini, evaluasilah Menteri Bahlil sebagaimana mestinya dia dievaluasi dengan jalur yang intelektual menurut saya. Kalau misalnya ada kebijakan yang bikin adik-adik itu marah, yuk coba bantu yuk pikirin. Mana tahu lagi 10 tahun kamu yang jadi Menteri SDM. Mana tahu. Jadi kamu bisa belajar nih dari kasus yang kalian nilai keblunderan Menteri Bahlil supaya tidak terulang di era kalian ketika jadi menteri. Misal kayak gitu-gitu sih. Oke. Jadi kalau sekarang kan tendensinya menteri ini on ganti. Pejabat itu arogan ganti. Ya kalau yang arogan saya setuju sih ya. Mungkin harus dikaji dulu. Cuman sebagai pejabat publik itu kan performanya tidak bisa dinilai hanya dari satu hal tok. Apakah dia arogan atau tidak. Kan ada fungsi-fungsi lain yang mesti ditimbang tuh. Tapi kalau memang performa profesionalnya dia buruk, performa sosial atau personalnya buruk, ya monggo bikin surat petisi misal gitu ya, rekomendasikan kepada presiden untuk mengganti A, B, C. Boleh dong, ini demokrasi Pak. Gitu. Cuman komunikasi kayak begitu kan jadi indah dan sejuk Pak. Saya tuh gini ya, saya ketika keluar dari Indonesia, saya kadang-kadang suka malu nih ketika melihat komentar teman-teman di luar itu, Ben di Indonesia ribut terus ya. Ini kalau di Indonesia ya, apa sih yang diributin? Ribut mulu gitu. Siapa sih yang salah? Udah bingung Pak, paradoks nih. Untuk menentukan siapa titik pondasi yang salah, udah susah dikaji. Contoh kayak gas melon tadi. Sudah jelas-jelas harga yang beredar itu untuk beberapa titik lebih tinggi jauh dari harga yang ditargetkan. Tapi masyarakatnya nggak protes, Pak. Secara nggak langsung dia mendukung aja praktek seperti ini. Ada lagi gas LPG kecil dioplos jadi gas gede. Ya praktek-praktek kayak begini yang pengen ditertibkan gitu. Ya kurang lebih itu sih dari contoh kasus itu yang pengen saya coba kaji sederhana ya di sini. Oke. Ini menarik ini. Cuman kayaknya kita perlu segmen khusus untuk bicara soal kebijakan publik, perpolitikan gitu-gitu. Kayaknya menarik sama Bli Beni nih. Bli Beni ternyata suka
mengamati gitu kan. Iya Pak, belajar, mempelajari orang biar kita biar bisa lebih baik gitu. Ih mantap ini ya kan. Jadi nanti minta waktunya lagi kita bicara soal kondisi-kondisi politik dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah mau pusat ataupun daerah ya. Bungkus. Ini seru ini. Oke. Bli, ini berhubung waktunya juga udah lumayan nih Bli. Oh, menurut Bli terakhir nggak? Ada pesan nggak nih untuk netizen yang sering bicara soal back to the point soal IKN itu Bli? Oke. Sebenarnya gini ya teman-teman ya, IKN itu bukanlah proyek bawah tanah. Jadi apapun yang teman-teman yakini sebagai sebuah kegelisahan atau pertanyaan, ada banyak sumber kredibel yang bisa dibaca. Yang bikin lelah saya dalam komentar itu kenapa? Oke, saya belum jawab tadi. Kenapa saya aktif banget balas-balasin komen? Karena aktivitas melelahkan ini saya nilai salah satu aktivitas yang cukup efektif gitu loh. Karena behavior orang, netizen kita itu mencerna informasi, dia baca thumbnailnya, lengkap dengan clickbaitnya, langsung lompat ke kolom komentar tuh. Dia cari tuh mana yang paling rame like-nya. Dan entah gimana ceritanya, somehow itu menjadi sebuah fakta gitu loh. Saya muncul di sana itu untuk sekedar memberi testimoni saya sebagai orang yang bekerja di dalam. Banyak yang maki soal nih buzzer ini di komentar saya di BEM sono, saya kan dibilang penjilat Pak, saya nggak perlu jilat Pak, saya kerja di sana, saya digaji untuk bekerja, dan paling tidak dalam konteks demokrasi saya juga berhak dong menyampaikan apa yang saya lihat di sana. Kalau ini diartikan ekspresi sana ekspresi kebaikan, ekspresi di sini ekspresi penjilat, saya kira ada PR yang cukup besar nih di kedewasaan kita berdemokrasi. Nggak fair dong, yang di sana bicara adalah langsung orang baik, di sini langsung orang jahat. Pak, ada banyak orang baik di semua kelompok. Menurut saya nggak bilang saya orang baik ya. Yang jelas kami pun, contoh tadi, saya bukan sebagai buzzer ikan ya, saya dibayar untuk bekerja mengisi apa yang menjadi tugas-tugas saya di otorita IKN. Utamanya di tusi saya kesosialan itu gitu loh ya. Jadi nggak perlu teman-teman repot-repot nempelin saya stiker buzzer gitu. Saya menjawab apa komentar yang saya kira melenceng dari fakta yang saya kerjakan langsung. Boleh dong. Gitu ya, paling nggak teman-teman ada perspektif baru lah, mau percaya mau nggak ya monggo aja, demokrasi lagi nih terserah teman-teman. Tapi paling nggak saya cuma pengen nyautin itu aja, makanya saya sering muncul di komentar media ini, komentar media itu, karena kalau dibiarin terus ini menggulung Pak. Ini teman-teman netizen tuh kayak saling mengkompori, tapi apa sih yang pengen teman-teman capai dari puncak emosi ini? Dunia nggak berubah, teman-teman makin stres, kesehatan keganggu kali gitu ya. Jadi ya menurut saya itu energi terbuang sia-sia sih. Kalau memang mau berdemokrasi dan berjuang, ada jalur-jalur yang jelas-jelas menurut saya efektif. Yang seperti tadi saya bilang gitu. Ya kurang lebih itu sih. Terus kalau tadi dibilang apa nasihat apa komentar? Ya mungkin lebih ke pesan ya. Netizen. Menurut saya itu teman-teman, ketika ada membaca materi baru di media, silakan memiliki tendensi tersendiri, tapi harapannya jangan reaktif. Karena media sosial itu, media digital juga ya, untuk kecepatan dia nomor 1, akurasi nggak tahu. Apalagi kita sudah punya kultur baru dalam bermedia adalah membuat judul yang clickbait. Clickbait ini belum tentu fakta loh. Clickbait ini seperti definisinya adalah umpan untuk Anda mengklik berita itu untuk Anda baca lagi kontennya. Jadi pemahaman kita tidak tuntas dengan baca judul tentu. Kita harus baca bodinya juga tuh, apa sih yang menjadi body text ini, apa sih konteksnya, kemana sih arahnya. Idealnya dibaca. Kalau misalnya teman-teman sudah bereaksi yang prematur, ya boleh itu dibungkus dalam konteks demokrasi, tapi kan demokrasi kita jadi demokrasi yang tidak dewasa. Itu aja sih pesan saya masalah reaksi di tengah dinamika kita ini gitu. Oke. Mantap ini Bli. Bli, terima kasih atas waktunya ini. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak yang mau tahu obrolin nih, apalagi dengan kondisi perpolitikan, terkhusus perpolitikan ya, dan kebijakan-kebijakan yang ada gitu kan. Ya kan balik lagi, kebijakan itu diambil dari hal-hal politik juga, termasuk orang-orang politik di dalamnya kan gitu. Sebenarnya seru bicara dari pusat sampai ke Bali ini, kayaknya
menarik gitu kan. Mesti kayak kita bikin nih, mesti dibikin nih. Nah, kita harus lanjutin ini. Iya. Entar kita bikin atau di apa namanya di dua sisi ya apa? Oh. Ya, boleh ngomongin itu. Gak apa-apa. Jadi Beli Benny ini punya podcast atau apa sebutannya nih? Saya sih jujur belum menentukan genre yang spesifik ya. Iya, ya. Tapi saya sekarang lagi mau mendevelop brand komunikasi baru. Oke. Tentang standar komunikasi baru. Dua sisi itu ya seperti namanya. Saya akan mengupas beberapa fenomena yang lagi rame. Yang saya kupas adalah teori positif dan teori negatifnya. Oke. Tujuan saya cuma satu, saya pengen mengedukasi teman-teman bahwa perspektif teman-teman itu benar-benar bisa terpengaruh loh oleh siapa yang mewartakan dan bagaimana cara dia mewartakan. Karena di pengalaman saya ya, silakan nggak percaya omongan saya dari awal juga nggak apa-apa gitu. Sangat berbahaya bahwa ada komunikator yang bahkan, ini saya ngomong kasar aja nih, kotoran itu bernutrisi misal. Layak dikonsumsi ada bos. Yeah. Orang sejago itu. Yeah. Sejago itu. Dan kalau teman-teman mau Google ya, di Indonesia pernah pada zamannya air seni kita itu sehat untuk dikonsumsi. Monggo di Google tuh. Yeah. Kebenaran dia secara saintifik gitu atau secara medik ada versi, ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi yang jelas saya tidak sejalan sama itu kan, geli banget apa kita minum gituan. So balik lagi dari dua sisi itu, saya cuma pengen mengedukasi teman-teman bahwa ada potensi konspirasi positif ini atau konspirasi negatif ini yang benar. Dalam hal ini teman-teman juga mesti punya level yang cukup skeptimisme di tengah apapun berita yang kalian serap. Ketika berita itu sejalan dengan semangat kalian, ya jangan membabi buta positifnya. Ketika itu berseberangan dengan apa yang teman-teman sukai, jangan membabi buta juga emosinya. Karena saya berharap kapan ya society kita tuh menjadi orang yang lebih dewasa. Jadi saya pengen banget di dua sisi nanti saya ngebahas perspektif secara berimbang aja nih. Teori positif, teori negatifnya nih. Untuk fakta-fakta apapun yang teman-teman lagi rame bahas. Kayak itu sih. Ya, jadi dua sisi itu kita lebih kepada pengen mengekspos potensi teori yang positif dan negatif. Ini dua-duanya ada potensi loh. Tapi paling tidak kita punya referensi dari apa yang murni kita yakini. Ya biar nggak positif-positif doang atau nggak emosi-emosi doang gitu ya. Ya biar berimbang lah ya belinya. Iya, dewasa itu kan di keberimbangan itu ya. Jadi kalau kita bisa nakar secara berimbang, ya jadi kita tidak mudah terkontrol oleh emosi yang berat sebelah kurang lebih gitu. Oke. Apapun informasi yang didapat harus seimbang tuh supaya bisa menentukan reaksi kita seperti apa kan. Benar. Ya. Kalau kita hanya mendapatkan informasi yang positif, reaksi kita akan begitu. Kalau hanya mendapatkan yang negatif, reaksi kita akan gitu juga gitu. Jadi berlebihan lah. Jadi sesuatu yang berlebihan itu nggak pas lah gitu. Mantap. Duh, tadi kita nggak closing deh. Oh iya, oke, siap. Oke. Nanti kita cari waktu lagi ya untuk bicara soal kondisi hari ini lah. Mau bicara dari Jakarta sampai ke Bali, itu kan bicara kondisi kebijakan publik, kondisi politik apapun segala macam itu kita bicarakan. Siap. Dan terima kasih Bli sudah berkunjung ke studio Gema Bali untuk kedua kalinya. Semoga tidak bosan undangannya. Tentu enggak dong. Oke. Ya. Dan semua juga perlu tahu kita di luar daripada podcast juga masih ngopi kok. Masih. Terakhir kita ngopi di ini ya di Jalan Puputan ini di Pak siapa namanya yang Mayong, kopi Mayong. Nah itu UMKM keren tuh, mesti mampir tuh. Jadi kopi gerobakan. Iya, pagi-pagi itu asik tuh. Oke. Terima kasih Bli sekali lagi. Dan pada semua Gema Bali yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and di subscribe, di share juga video-video ini, dan semoga bermanfaat apa yang kita obrolkan hari dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Kira-kira seperti itu. Amin. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sukses semua.